Setiap sudut rumah ini, aku hafal betul aromanya. Bau cat baru yang kini mulai bercampur dengan wangi tanah basah sehabis hujan. Aroma kayu jati dari pintu utama yang dipesan khusus oleh Mas Banyu, suamiku. Dan yang paling pekat adalah aroma keringatnya. Ya, keringat Mas Banyu yang seolah meresap abadi di setiap dindingnya, menjadi pondasi tak kasat mata yang menopang kemegahan ini. Dia membangun istana ini untukku. Begitu katanya. Agar aku, ratunya, tidak lagi harus merasakan gerah di kontrakan petak yang atapnya sering bocor. Dia menukar waktu tidurnya dengan lembar-lembar gambar desain. Dia mengganti akhir pekannya dengan mengawasi tukang di lokasi proyek. Dia menyerahkan seluruh peluh dan tenaganya, mengubah hamparan tanah kosong menjadi surga dunia kami. Surga yang ia pikir akan membuatku bahagia selamanya. Tapi dia lupa. Dia lupa bahwa istana yang paling megah sekalipun akan terasa seperti penjara jika sang raja tak pernah ada di dalamnya untuk menemani ratunya. Pagi ini, sama seperti ratusan pagi sebelumnya, aku terbangun di atas ranjang ukuran Super King yang terasa begitu luas dan dingin. Spray sutra yang kami beli saat bulan madu terasa licin dan asing di kulitku. Di sisiku, kosong. Hanya ada bekas lekukan bantal yang samar. Pertanda Mas Banyu sudah berangkat bahkan sebelum fajar menyingsing. Aku turun dari ranjang. Kaki telanjangku menapaki lantai marmer yang dingin, mengirimkan getar ke seluruh tubuh. Aku berjalan melewati lemari raksasa yang penuh dengan pakaian mahalnya. Pakaian yang jarang sekali kupakai. Untuk apa berdandan cantik jika tak ada yang memandang? Untuk siapa aku merias wajah jika tak ada yang memuji? Di dapur, mesin kopi otomatis berbunyi pelan, menyeduh secangkir kopi hitam pekat. Dulu, aku selalu membuat 2 cangkir. 1 untukku, 1 untuknya. Kini, aku hanya perlu menekan 1 tombol untuk diriku sendiri. Aku duduk di meja makan yang dirancang untuk 8 orang. Sendirian. Suara denting sendok yang beradu dengan cangkir porselen terdengar begitu nyaring di tengah keheningan rumah ini. Seperti jeritan hati yang tak pernah sampai ke telinganya. Aku ingat, dulu sekali, saat kami masih dikontrakan, Mas Banyu pernah memelukku erat di dapur kami yang sempit. Dia berbisik di telingaku. Sabar ya, sayang. Nanti kalau rumah kita sudah jadi, setiap pagi kita akan minum kopi bareng di taman belakang. Mas janji. Janji itu melayang di udara, seperti uap panas dari cangkir kopiku. Lalu lenyap tanpa bekas. Taman belakang itu memang ada. Indah sekali. Dengan rumput Jepang yang hijau dan beberapa pot bunga anggrek kesukaanku. Tapi kursi rotan di sana selalu kosong. Meja kecilnya tak pernah menopang 2 cangkir kopi di pagi hari. Mas Banyu adalah suami yang baik. Aku tidak bisa menyangkalnya. Dia tidak pernah berkata kasar. Tangannya tidak pernah melayang. Dia memberikan semua gajinya padaku, memberiku kartu kredit tanpa batas limit, dan selalu memastikan semua kebutuhan materi terpenuhi. Dia memberiku segalanya, kecuali satu hal yang paling kubutuhkan. Dirinya. Waktunya. Setiap kali aku mencoba memulai percakapan tentang perasaanku, dia selalu punya jawaban yang sama. Aku kan kerja buat kamu juga, Dek. Biar kamu hidup enak. Biar anak-anak kita nanti nggak susah. Lalu dia akan mengusap kepalaku, dan kembali tenggelam dalam laptop atau ponselnya yang berisi urusan pekerjaan. Dia membangun dinding kokoh di sekelilingku atas nama cinta, namun dinding itu jugalah yang memenjarakanku dalam sepi. Malam ini, aku memasak makanan kesukaannya. Rendang daging dengan bumbu yang resepnya kutanyakan langsung pada ibunya. Aku menata meja makan dengan lilin kecil, berharap bisa menciptakan suasana romantis seperti dulu. Pukul 7 malam, aku mengiriminya pesan. Mas, aku masak rendang kesukaanmu. Pulang ya. Jawabannya datang 1 jam kemudian. Maaf, Dek, ada meeting mendadak sama klien. Kamu makan duluan saja ya. Jangan tungguin Mas. Lilin itu terus menyala, meleleh sia-sia. Rendang yang hangat mulai mendingin. Dan hatiku, entah sudah yang keberapa kalinya, terasa membeku. Aku makan sendirian lagi, ditemani gema suaraku sendiri di ruang makan yang luas.
Setelah membersihkan piring, aku duduk di sofa ruang tamu yang empuk, menyalakan televisi tanpa minat. Layar besar itu menampilkan drama tentang keluarga bahagia. Aku tertawa getir. Betapa hidupku adalah parodi dari apa yang kutonton. Tiba-tiba, ponselku di atas meja bergetar pelan. Sebuah notifikasi pesan masuk. Bukan dari Mas Banyu. Nama yang tertera di layar itu membuat jantungku berdebar sedikit lebih kencang. Sebuah nama dari masa lalu yang tak sengaja kembali ke masa kini. Rian. Aku membukanya dengan jari gemetar. Pesannya singkat saja. Sudah tidur, cantik? Aku rindu. Aku menatap pesan itu lama. Air mataku yang sedari tadi kutahan, akhirnya jatuh. Setetes. Lalu 2 tetes. Membasahi layar ponsel yang menampilkan kebohongan pertamaku. Mas Banyu membangun rumah ini dengan peluh dan tenaganya. Dia memastikan atapnya kuat untuk melindungiku dari hujan. Dia memastikan dindingnya kokoh untuk menjagaku dari bahaya. Tapi ironisnya, justru di atas ranjang yang ia beli dengan bonus proyek terbesarnya, di dalam istana yang ia bangun dengan keringatnya, aku membiarkan lelaki lain masuk. Lelaki yang tidak memberiku rumah, tapi memberiku kehangatan yang telah lama hilang. Lelaki yang membasahi ranjang kami dengan cara yang berbeda. Namanya Rian. Dan dosa ini tidak terjadi dalam semalam. Dosa ini adalah sebuah tanaman beracun, yang akarnya tumbuh perlahan-lahan di dalam retakan hatiku yang paling dalam. Retakan yang diciptakan oleh kesepian dan pengabaian. Semua berawal 3 bulan yang lalu, di sebuah kafe kecil tempat aku menghadiri acara reuni kampus yang tak terlalu ramai. Aku datang sendiri, tentu saja. Mas Banyu sedang ada rapat penting di luar kota. Awalnya semua terasa canggung. Aku hanya duduk di sudut, tersenyum seadanya pada wajah-wajah yang sebagian besar sudah lupa namanya. Lalu dia datang. Rian. Dia berjalan ke arah mejaku dengan senyum yang sama persis seperti 10 tahun yang lalu. Senyum yang hangat, yang seolah berkata bahwa dia benar-benar senang melihatku. Nadia kan, sapanya, sambil menarik kursi di hadapanku. Aku Rian. Ingat. Tentu saja aku ingat. Bagaimana aku bisa lupa? Dia adalah teman dekatku, teman berbagi cerita, sebelum Mas Banyu datang dan memenangkan hatiku sepenuhnya. Kami mengobrol. Bukan obrolan basa-basi tentang pekerjaan atau jumlah anak. Rian bertanya tentang kabarku. Benar-benar tentang kabarku. Dia bertanya tentang lukisan-lukisanku, hobi yang sudah lama sekali kukubur sejak menjadi istri seorang kontraktor sukses. Dia bertanya tentang buku-buku yang terakhir kali kubaca. Lalu, di tengah obrolan kami, dia menatapku lekat. Tatapannya menembus topeng senyum yang kupasang. Nat, katanya pelan, kamu nggak banyak berubah, ya? Cuma sorot matamu, kok kayak nyimpen banyak cerita? Kamu bahagia? Bahagia. Pertanyaan sederhana itu menghantamku seperti godam. Pertanyaan yang tak pernah sekalipun kudengar dari bibir suamiku sendiri selama bertahun-tahun. Mas Banyu bertanya apakah aku butuh uang. Dia bertanya apakah atap bocor. Dia bertanya apakah mobil perlu diservis. Tapi dia tidak pernah bertanya apakah aku bahagia. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku hanya tertawa kecil. Tawa yang terdengar sumbang bahkan di telingaku sendiri. Tentu saja aku bahagia. Yan, aku punya suami yang baik, rumah yang besar. Apalagi yang kurang? Rian tersenyum tipis. Senyum yang penuh arti. Rumah yang besar kadang hanya membuat gema kesepian terdengar lebih keras. Nat. Kalimat itu seperti kunci yang membuka sebuah pintu rahasia di dalam hatiku. Pintu menuju sebuah ruangan gelap tempat kusimpan semua rasa sepi dan kecewaku. Dan sejak saat itu, Rian seolah memiliki kunci duplikatnya. Komunikasi kami berlanjut lewat pesan singkat. Awalnya hanya sebatas nostalgia masa kuliah. Lalu berlanjut menjadi tempatku berkeluh kesah. Aku menceritakan tentang hari-hariku yang monoton. Tentang meja makan yang selalu kosong. Tentang janji-janji Mas Banyu yang terlupakan. Rian menjadi pendengar yang baik. Dia tidak menghakimi. Dia hanya membalas dengan kata-kata yang menenangkan.
Sabar ya, Nat. Kamu wanita kuat. Atau, aku di sini kalau kamu butuh teman cerita. Bagi wanita yang kelaparan perhatian sepertiku, kata-kata itu adalah hidangan paling lezat. Aku mulai kecanduan. Aku menantikan notifikasi pesannya lebih dari aku menantikan suara mobil suamiku di garasi. Hingga suatu hari, saat Mas Banyu lagi-lagi harus keluar kota selama seminggu, Rian mengajakku bertemu. Kita minum kopi saja, Nat. Aku janji, hanya sebagai teman. Kami bertemu di sebuah kedai kopi yang sepi. Di sana, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa menjadi diriku sendiri. Aku tertawa lepas. Aku bercerita tanpa beban. Rian menatapku dengan cara yang berbeda. Cara Mas Banyu menatapku dulu, sebelum cinta kami terkubur di bawah tumpukan gambar kerja dan tagihan material. Kamu cantik kalau tertawa begitu, Nat, katanya. Jantungku berdesir. Sebuah perasaan yang sudah lama mati, kini hidup kembali. Perlahan tapi pasti, benteng pertahananku mulai runtuh. Dari sekadar teman kopi, Rian mulai berani datang ke rumah. Aku hanya di depan pagar. Nat, cuma mau antar martabak keju kesukaanmu, katanya di telepon suatu malam. Aku panik, tapi sebagian dari diriku menginginkannya. Aku membukakan pagar untuknya. Dan malam itu, kami mengobrol di teras, di kursi rotan yang seharusnya menjadi tempatku minum kopi dengan Mas Banyu. Rasa bersalah menghantamku. Aku bisa merasakan tatapan Mas Banyu dari setiap sudut rumah ini. Tapi suara tawa Rian dan perhatian di matanya membius semua rasa bersalah itu. Puncaknya terjadi minggu lalu. Hujan turun begitu deras. Aku sendirian di rumah. Tiba-tiba petir menyambar keras, membuat listrik padam. Aku ketakutan. Aku menelepon Mas Banyu, tapi panggilanku dialihkan. Dalam gelap dan panik, aku nekat menelepon Rian. Setengah jam kemudian, mobilnya sudah ada di depan gerbang. Dia datang membawa senter dan beberapa lilin. Aku nggak bisa biarin kamu sendirian ketakutan, katanya. Malam itu, dia masuk ke dalam rumahku. Dia melintasi ruang tamu yang lantainya dipel setiap hari oleh asisten rumah tangga yang dibayar Mas Banyu. Dia duduk di sofa yang cicilannya baru lunas bulan lalu. Dan dia memegang tanganku, memberiku ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh suamiku sendiri dari balik telepon. Listrik akhirnya menyala kembali. Tapi Rian tidak langsung pulang. Kami saling menatap dalam diam. Ada tarikan kuat yang tak bisa kami lawan. Aku tahu ini salah. Aku tahu setiap langkah yang kuambil adalah sebuah pengkhianatan terhadap lelaki yang telah memberiku segalanya. Tapi malam itu, aku tidak peduli. Aku hanya ingin merasakan menjadi wanita yang diinginkan. Bukan sekadar penjaga rumah. Dia mengikutiku ke kamar tidur. Kamar tidur kami. Setiap langkah menaiki tangga terasa begitu berat. Seolah aku sedang berjalan menuju tiang gantungan. Dinding yang dibangun Mas Banyu seolah mengawasiku. Lantai yang dia pasang seakan berbisik menghakimiku. Tapi sentuhan Rian di punggungku membakar habis semua rasa takut dan ragu. Di sanalah puncak pengkhianatanku terjadi. Di atas ranjang pernikahan kami, aku membiarkan retak di hatiku menjadi sebuah jurang kehancuran. Dan keesokan paginya, saat mentari menerobos masuk melalui celah gorden mahal yang dipilih oleh Mas Banyu, cahaya itu terasa seperti lampu sorot yang menelanjangi semua dosaku. Hening. Itulah yang kurasakan setelah Rian pergi subuh tadi. Bukan hening yang menenangkan, tapi hening yang memekakan telinga, yang penuh dengan gema kesalahan. Aku terduduk di tepi ranjang. Ranjang yang sama tempat Mas Banyu sering tertidur pulas karena lelah. Mataku menatap sprei yang kusut. Kusut karena sebab yang salah, oleh orang yang salah. Panik mulai menjalari tubuhku. Dengan gerakan cepat, nyaris brutal, aku menarik semua sprei, selimut, dan sarung bantal. Aku memasukkannya ke dalam mesin cuci, menuangkan deterjen lebih banyak dari biasanya. Seolah busa sabun itu bisa ikut membilas bersih nodaku. Aku membuka semua jendela kamar, membiarkan angin pagi masuk, berharap bisa mengusir sisa-sisa aroma parfum Rian yang seolah menempel di udara. Aroma yang manis,
namun bagiku kini berbau seperti racun. Aku menyemprotkan pengharum ruangan aroma lavender, aroma kesukaan Mas Banyu, hingga terasa sesak di dada. Aku menggosok setiap sudut kamar mandi, memastikan tidak ada sehelai rambut pun yang tertinggal. Rumah yang kubersihkan dengan panik ini, terasa bukan lagi seperti istanaku. Ia telah menjadi tempat kejadian perkara. Dan aku adalah pelakunya, yang berusaha keras menghilangkan semua barang bukti. Hari-hari berikutnya, pengkhianatan itu menjadi sebuah rutinitas yang mengerikan. Setiap kali Mas Banyu pergi keluar kota, Rian akan datang. Dia akan membawakan makanan kesukaanku. Kami akan menonton film di ruang keluarga yang megah, dan dia akan mendengarkan semua ceritaku. Dia mengisi kekosongan yang ditinggalkan Mas Banyu dengan begitu sempurna. Aku menjadi ahli dalam berbohong. Ponselku selalu dalam mode senyap, dengan kunci sandi yang baru. Aku menghapus semua riwayat percakapan kami setiap malam sebelum tidur. Aku menciptakan alibi-alibi palsu, tentang pergi arisan dengan teman, atau mengikuti kelas yoga. Kebohongan itu seperti lapisan kulit kedua, yang semakin lama semakin menempel erat, hingga aku sendiri nyaris lupa mana wajah asliku. Namun, seahli apapun aku menyembunyikan bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Suatu akhir pekan, Mas Banyu pulang lebih awal. Aku baru saja selesai membersihkan rumah setelah Rian berkunjung sehari sebelumnya. Aku sedang memasak di dapur saat Mas Banyu masuk dan memelukku dari belakang. Wangi sekali masakan istriku, bisiknya di telingaku. Aku tersenyum, mencoba bersikap senormal mungkin. Dia melepaskan pelukannya, lalu berjalan menuju kamar tidur kami. Beberapa saat kemudian, dia kembali ke dapur dengan kening berkerut. "Dek," panggilnya. Jantungku seketika berhenti berdetak. Parfum di kamar kok baunya aneh ya? Bukan seperti bau lavender biasanya. Agak manis, kayak parfum laki-laki. Darah serasa surut dari wajahku. Aku membalikkan badan, memaksakan sebuah tawa. "Oh itu? Itu pengharum ruangan baru. Mas, aku beli online kemarin. Katanya varian baru. Mungkin Mas belum terbiasa saja baunya. Nggak enak ya? Ya sudah, besok aku buang." Mas Banyu hanya mengangguk pelan, terlihat percaya. "Oh, kirain. Baunya asing soalnya." Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku berbaring di samping suamiku, merasakan napasnya yang teratur, dan rasa bersalah menggerogotiku seperti api. Dia begitu mudah percaya. Lelaki ini, yang bekerja begitu keras untukku, begitu polos dan tulus. Dan aku membalasnya dengan dusta yang begitu keji. Ketegangan mencapai puncaknya minggu lalu. Siang itu, Mas Banyu seharusnya ada rapat di kantor pusat hingga sore. Rian datang. Seperti biasa, kami sedang duduk di sofa, sambil minum teh, saat ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Mas Banyu. "Sayang, meeting dibatalkan. Jalanan lancar. Mas Otu pulang sekarang ya. Mungkin 20 menit lagi sampai." 20 menit. Waktu terasa berhenti. Aku menatap Rian dengan mata membelalak panik. Dunia di sekelilingku seakan berputar. "Kamu harus pergi," desisku, nyaris tak bersuara. "Sekarang, Rian. Sekarang." Adegan berikutnya adalah kekacauan yang hening. Rian dengan cepat menyambar jaketnya. Aku berlari ke sana kemari seperti orang gila. Merapikan bantal sofa, membawa cangkir teh bekas Rian ke dapur untuk segera kucuci. Jantungku berdebar begitu kencang. Rasanya seperti mau meledak. "Sudah semua?" tanya Rian di ambang pintu. Sudah. Cepat pergi," usirku, sambil mendorongnya keluar dan segera mengunci pintu. Aku berlari ke jendela, mengintip dari balik gorden, memastikan mobil Rian sudah benar-benar hilang dari ujung jalan. Nafasku tersengal-sengal. Aku bersandar di dinding, mencoba menenangkan diri. Aman. Kali ini aku aman. Aku memejamkan mata, mengucap syukur pada Allah karena telah melindungiku. Lalu mataku terbuka, dan pandanganku jatuh pada meja kecil di samping sofa. Di atasnya,
Tergeletak sebuah benda kecil berkilau yang seharusnya tidak ada di sana. Sebuah pemantik rokok, terbuat dari logam perak, dengan ukiran naga kecil di sisinya. Khas milik Rian. Tubuhku membeku. Jantungku yang tadi berdebar kencang, kini serasa berhenti berdetak. Di luar, aku sudah bisa mendengar suara mobil Mas Banyu memasuki gerbang. Suara decit gerbang besi yang biasanya terdengar biasa saja, kini terdengar seperti lonceng kematian. Mataku terpaku pada pemantik logam di atas meja. Benda itu seolah mengejekku, berkilauan di bawah cahaya lampu, menjadi bukti fisik dari semua dosa yang telah kulakukan. Waktu seakan berhenti. Otakku lumpuh selama sepersekian detik, sebelum insting untuk bertahan hidup mengambil alih. Dengan tangan gemetar, aku menyambar pemantik itu. Dingin dan berat. Tidak ada waktu untuk berpikir. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Suara mesin mobil Mas Banyu sudah mati. Sebentar lagi dia akan masuk. Mataku liar mencari-cari. Lemari? Terlalu biasa. Bawah sofa? Mudah ditemukan. Lalu pandanganku jatuh pada sebuah pot tanaman hias yang besar di sudut ruangan. Sebuah monstera yang daunnya rimbun, yang dibeli Mas Banyu untuk mempercantik ruang tamu kami. Tanpa berpikir dua kali, aku berlari ke sana. Dengan jari-jariku yang gemetar, aku menggali tanah di dalam pot itu, tidak peduli kuku-kuku kotor. Aku menjejalkan pemantik itu dalam-dalam, menguburnya seolah sedang mengubur mayat, lalu merapikan kembali tanahnya dengan napas yang tersengal. Tepat saat aku berdiri dan menepuk-nepuk sisa tanah dari tanganku, suara kunci diputar di pintu depan. Pintu terbuka. Mas Banyu masuk. Dia terlihat lelah. Dasinya sedikit miring. Dia tersenyum saat melihatku. Senyum tulus seorang suami yang senang bisa pulang ke rumah. Assalamualaikum, sayang. Sapanya. Waalaikumsalam, Mas. Jawabku. Suaraku terdengar aneh, serak dan bergetar. Aku berdeham, mencoba menguasai diri. Dia berjalan mendekat, hendak memelukku. Tapi langkahnya terhenti. Keningnya berkerut. Loh, kok kamu pucat banget, Dek? Kayak habis lihat hantu. Kamu sakit? Jantungku serasa diremas. Dia tahu. Ya Allah, dia pasti tahu. Udara di sekitar kami terasa menipis, membuatku sulit bernapas. Enggak apa-apa, Mas, kataku, memaksakan seulas senyum kaku. Tadi ada kecoa terbang. Aku kaget, sampai lompat ke sofa. Sebuah kebohongan yang bodoh dan kekanakan, tapi hanya itu yang bisa kupikirkan. Syukurlah, Mas Banyu tertawa kecil. Dia sepertinya tidak menaruh curiga. Dasar, sama kecoa saja takutnya setengah mati. Sudah, mana sini peluk dulu. Dia memelukku, dan dalam dekapannya yang hangat, yang seharusnya memberiku rasa aman, aku justru merasa seperti seorang penipu ulung. Aroma tubuhnya yang khas, campuran parfum dan bau lelah karena bekerja, menusuk hidungku, membuat rasa bersalah semakin menjadi-jadi. Aku membalas pelukannya dengan kaku, takut detak jantungku yang menggila akan terdengar olehnya. Malam itu dan hari-hari berikutnya, aku hidup dalam neraka ciptaanku sendiri. Insiden pemantik itu telah mengubah segalanya. Rasa nikmat dari perhatian Rian telah menguap, berganti menjadi rasa takut yang konstan. Aku menjadi paranoid. Setiap kali Mas Banyu menatapku sedikit lebih lama, aku yakin dia sudah tahu. Setiap kali dia bertanya aku habis pergi kemana, aku merasa sedang diinterogasi. Ponselku yang dulu menjadi sumber kebahagiaan, kini menjadi sumber teror. Aku mengabaikan puluhan panggilan dan pesan dari Rian. Aku tidak berani membalasnya. Aku hanya ingin semua ini berakhir. Aku ingin kembali ke kehidupanku yang dulu. Kehidupan yang sepi, tapi setidaknya tenang dan tanpa rasa takut. Suatu malam, saat kami sedang menonton televisi, Mas Banyu tiba-tiba berkata, "Sayang, kompleks sebelah kemarin ada kemalingan loh. Rumah Pak RT katanya dimasukin maling pas siangnya lagi kosong." Aku menoleh padanya. "Oh ya, Mas? Seram sekali." "Iya, makanya Mas jadi kepikiran," lanjutnya,
Matanya menatap lurus ke arahku. Mas jadi khawatir kalau ninggalin kamu sendirian di rumah sebesar ini. Besok, Mas mau panggil orang untuk pasang kamera pengawas di sekeliling rumah ya. Di setiap sudut luar, di garasi, di ruang tamu, sama di ruang keluarga. Biar kamu lebih aman kalau Mas lagi nggak ada. Duniaku seakan runtuh untuk kedua kalinya. Kamera pengawas. Di ruang tamu. Di ruang keluarga. Tempat-tempat di mana aku dan Rian biasa menghabiskan waktu. Istana ini benar-benar akan menjadi penjara. Sebuah penjara berteknologi tinggi yang akan mengawasiku 24 jam. Mulutku terasa kering. Tapi aku tahu, aku tidak punya pilihan selain setuju. Menolak hanya akan menimbulkan kecurigaan. Wah, ide bagus itu, Mas. Kataku, dengan antusiasme palsu yang membuatku mual. Iya. Biar lebih aman ya. Makasih ya, Mas. Sudah perhatian sekali sama aku. Mas Banyu tersenyum puas. Apapun buat kamu, sayang. Keesokan harinya, para teknisi datang. Mereka mengebor dinding, memasang kabel, dan menempatkan kamera-kamera kecil berwarna putih di sudut-sudut strategis. Aku mengawasi mereka bekerja dengan perasaan campur aduk antara pasrah dan ketakutan yang luar biasa. Setiap mata lensa kamera itu terasa seperti mata yang akan menghakimiku. Sore harinya, setelah para teknisi pulang, aku berdiri sendirian di tengah ruang tamu. Rumah kembali hening. Tapi keheningan kali ini berbeda. Ini adalah keheningan yang mengancam. Aku menatap satu persatu kamera yang terpasang di langit-langit. Sebuah lampu merah kecil berkedip di salah satu kamera, seolah sedang merekam setiap gerak-gerikku. Setiap napasku. Rumah yang dibangun dengan keringat suamiku untuk melindungiku, kini telah menjadi saksi bisu berteknologi tinggi. Saksi yang siap membongkar semua rahasiaku kapan saja. Aku merasa terperangkap. Benar-benar terperangkap. Dan aku tidak tahu, badai kehancuran itu akan datang secepat ini. Hari-hari setelah kamera itu terpasang, aku hidup seperti seorang tahanan di rumahku sendiri. Setiap gerakanku terasa diawasi. Aku bahkan tidak berani lagi menangis di ruang tamu. Takut Mas Banyu akan melihatnya dari kantor dan bertanya mengapa. Rumah yang dulu menjadi simbol kebanggaan, kini menjadi sangkar transparan yang memenjarakanku bersama rasa bersalah. Aku memutus semua kontak dengan Rian. Aku mengganti nomorku dengan alasan banyak telepon penipuan. Aku mencoba sekuat tenaga untuk memperbaiki semuanya. Aku mulai memasak setiap hari, menunggunya pulang kerja tak peduli selarut apapun, mencoba memulai percakapan-percakapan ringan yang sudah lama mati di antara kami. Aku berharap, dengan menjadi istri yang sempurna, aku bisa menebus dosaku dalam diam dan mengubur semua rahasia itu selamanya. Ada secercah harapan di hatiku. Mas Banyu tampak lebih bahagia. Dia lebih sering tersenyum, memuji masakanku, dan beberapa kali pulang lebih awal. Aku mulai berpikir, mungkin aku bisa melewati ini. Mungkin Allah masih memberiku kesempatan kedua. Aku salah. Aku salah besar. Hari itu adalah hari Jumat. Aku sedang merangkai bunga di vas ruang tamu, berusaha membuat rumah terasa lebih hidup, saat aku mendengar suara mobil Mas Banyu memasuki gerbang. Aku tersenyum. Ini aneh. Dia pulang jauh lebih awal dari biasanya. Aku bergegas ke dapur untuk membuatkannya teh hangat. Saat aku kembali ke ruang tamu dengan nampan di tangan, aku melihatnya. Dia berdiri mematung di tengah ruangan. Bukan tatapan lelah yang biasa kulihat. Bukan pula senyum hangat. Wajahnya, aku tidak bisa menggambarkannya. Pucat, kosong, dan ada luka yang begitu dalam di matanya hingga membuatku ngilu. "Mas, kok sudah pulang?" Katanya ada. Ucapanku terhenti saat dia mengangkat tangannya, memintaku diam. Dia berjalan pelan ke arah meja, lalu meletakkan ponselnya di atasku. Dia tidak berkata apa-apa, hanya menatapku dengan tatapan yang menghancurkan. Dengan tangan gemetar, aku melihat ke layar ponselnya. Sebuah rekaman video sedang diputar tanpa suara. Rekaman dari kamera pengawas di sudut ruang tamu ini. Tanggalnya terekam jelas. Hari di mana aku nyaris ketahuan. Rekaman itu menunjukkan aku dan Rian duduk di sofa, tertawa bersama.
Lalu rekaman itu melompat, menunjukkan kepanikanku saat Rian bergegas pergi. Nampan di tanganku bergetar hebat. Gelas teh jatuh ke lantai, pecah berkeping-keping, sama seperti hatiku. Aku hanya penasaran, ucap Mas Banyu. Suaranya serak dan datar, lebih menakutkan dari bentakan manapun. Beberapa minggu ini aku merasa aneh. Kamu berbeda. Rumah ini terasa berbeda. Jadi aku memeriksa rekaman di hari aku merasa paling janggal. Aku hanya ingin memastikan tidak ada orang asing yang masuk ke rumah kita. Dia berhenti sejenak, lalu menatapku dengan tatapan penuh kekecewaan. Dan ternyata benar. Ada orang asing yang masuk. Tapi kamu yang membukakan pintu untuknya. Air mataku tumpah tak terbendung. Aku jatuh berlutut di antara pecahan kaca. Mas, maafkan aku. Mas, aku bisa jelaskan. Aku kesepian, Mas. Kesepian. Dia tertawa. Tawa yang paling mengerikan yang pernah kudengar. Penuh dengan rasa sakit. Aku kerja siang malam, Nat. Tanganku sampai kapalan. Punggungku rasanya mau patah. Semua biar kamu bisa hidup enak. Biar kamu tidak merasa kekurangan. Aku membangun setiap senti rumah ini dengan tanganku. Agar kamu teduh. Agar kamu tidak perlu lagi merasakan apa itu susah. Dia berjongkok di depanku. Tapi tidak menyentuhku. Matanya menatap lurus ke dalam mataku. Tapi kamu yang membakarnya dari dalam. Di rumah yang kubangun dengan keringatku. Kamu menyalakan api pengkhianatan. Aku kira, aku sedang membangun surga untuk ratu yang kucintai. Napasnya tercekat. Badai emosi terlihat jelas di matanya yang berkaca-kaca. Aku salah. Ternyata aku cuma membangun sangkar emas yang bagus. Untuk wanita murahan. Kata-kata itu menghantamku. Lebih sakit dari tamparan manapun. Aku hanya bisa menangis, menggelengkan kepala. Tak sanggup berkata apa-apa lagi. Semua penjelasanku terasa sia-sia di hadapan bukti nyata kehancuranku. Dia berdiri. Dia tidak lagi menatapku. Dia berjalan dengan langkah berat menuju kamar kami. Aku hanya bisa mendengar suara pintu lemari dibuka dan ditutup dengan kasar. Beberapa saat kemudian, dia keluar sambil menyeret sebuah koper. Koper yang dulu kubelikan sebagai hadiah ulang tahunnya. Dia berjalan melewatiku yang masih terduduk di lantai, tanpa menoleh sedikit pun. Saat dia sampai di pintu depan, dia berhenti sejenak, tanpa berbalik. Jaga rumah ini baik-baik, katanya pelan. Sekarang, ini bukan lagi istana kita. Ini hanya rumahmu. Lalu dia melangkah keluar, menutup pintu di belakangnya. Suara pintu tertutup itu terdengar seperti sebuah vonis akhir. Aku sendirian. Benar-benar sendirian. Aku menatap sekelilingku. Dinding yang kokoh, perabotan yang mewah, lantai marmer yang mengkilap. Semua kemegahan ini terasa mengejekku. Istana yang kubanggakan, yang dibangun dari cinta dan pengorbanan suamiku, kini tak lebih dari tumpukan puing-puing kenangan yang menyakitkan. Di malam itu, di tengah keheningan yang mematikan, aku akhirnya mengerti. Bukan Mas Banyu yang membangun penjara untukku. Akulah yang membangunnya sendiri, bata demi bata, dengan setiap kebohongan dan setiap pengkhianatan yang telah kulakukan. Dan kini, aku harus hidup di dalamnya, selamanya.